Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz dan juga para asatizah, para guru-guru dan para pengurus masjid serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya dengan kesehatan dan kesempatan serta kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa kumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas syahidin. Hadirin, melanjutkan bahasan dari kitab fiqh yaitu Fathul Qarib, yaitu membahas tentang kemarin berhenti dalam masalah apa itu? Ada yang ingat? Sampai kalau nggak salah wa yustasna aidan suwarun madhkuratun, begitu ya? Wa yustasna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutat. Ya. Ini menerangkan tentang lanjutan masalah air yang kena najis, ya. Jadi air yang kena najis ini bagian yang keempat. Bagian yang keempat itu adalah air yang kena najis. Kemudian melebar, ya, melebar tentang najis-najis yang dimaafkan. Jadi ada najis yang dimaafkan itu. Ya, jadi ketika ada najis yang dimaafkan jatuh ke air, maka airnya nggak jadi najis karena najis itu dimaafkan. Sebagai contoh misalnya pada air yang seember kemasukan laler misalnya. Laler itu kalau mati kan bangkai. Ada rumusan setiap bangkai najis walaupun belum bau. Setiap bangkai najis kena air, kudunya air pun jadi najis. Tapi karena bangkai laler ini binatang yang tidak berdarah mengalir, nah itu termasuk dimaafkan. Ya. Yang penting kan nggak disengaja begitu, kecuali laler dimatiin di luar, kumpulin, kemudian comot, masukin dah ke dalam ember yang ada air, itu namanya bikin gara-gara itu nyari urusan itu. Tapi kalau di ember ada laler udah mati, enggak apa-apa. Lu kan laler mati namanya bangkai. Setiap bangkai adalah najis. Oh, karena dia bangkai dari hewan yang tak punya darah mengalir. Nah, itu dikecualikan. Ya, termasuk yang dikecualikan misalnya ya ada laler nemprok di muka kita. Padahal tadi laler itu kita lihat habis nemprok di kotoran, pastikan kakinya kena kotoran. Secara akal walaupun secara mata nggak kelihatan tuh najisnya. Nah itu yang disebut najasah allati la yudrikuhat tarf, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi dia najis. Contohnya tadi ya, ada laler atau hewan habis hinggap di kotoran, basah lagi tuh kotoran, kakinya nginjek begitu, ya kaki inian laler sampai gedenya, ya kadang-kadang kaki lalernya kita nggak ngelihat, apalagi kotoran yang diinjak itu yang nempel di kakinya, itu dimaafin dimaafin. Ada lagi nih beberapa yang dimaafin seperti sedikit dari asap benda najis. Ya, misalnya ada kotoran sapi, zaman dulu kan banyak ya orang punya piara sapi, kemudian kotorannya yang udah kering ditabun,
ditabun. Ya. Kadang-kadang tuh ditabunnya tuh lama matinya tuh. Ya, yang dulu saya pernah ngelihat begitu, ya, matinya lama itu dia. Itu buat masak matang itu. Ya. Nah kalau buat masak, pakai kotoran tai sapi. Itu anggaplah masak air. Kebetulan tempatnya, wadahnya ya terbuka begitu. Wadahnya terbuka atasnya. Pasti dong ketika kita masak dengan kotoran tai sapi yang kering, asapnya kan tuh najis. Karena alasannya kotorannya najis, asapnya juga najis. Beda dengan uap. Kalau uap bukan kayak asap. Kalau uap itu kan hawa. Ya. Itu nggak ngapa-ngapa, spiteng. Ya, kan ada tempat napasnya tuh. Anggaplah kita jemuran di atas itu paling kena hawanya, tapi kan nggak kena najisnya. Kalau asap katanya kena najisnya, dikebakar tuh, menyatu dengan asap begitu. Maka asapnya jadi najis. Tapi ada tapinya, qalilud dukhon begitu. Sedikit asap nggak apa-apa lah. Ya, sedikit asap nggak apa-apa. Seperti tadi wadah, ya, kemudian kita masak air, masaknya pakai kotoran tai sapi. Nah itu kan kotoran tai sapi kan kebakar, ya, kebakar. Dia mengandung najis, asapnya kan lari ke atas. Ya seenggak-enggaknya ada yang nempel di air, tapi sedikit tuh dimaafin lah, sedikit begitu. Yang bagus bang ditutupin, masak air di panci begitu, tutupin dah bahan bakarnya kotoran tai sapi, mateng itu. Begitu saudara-saudara, itu dimaafkan. Jadi sedikit asap dimaafkan. Kemudian ini ada contoh-contohnya nih, qalilu dukhanin najasah. Ini di dalam Hasyiah Bajuri ini. Wa huwa al-mutasa'id minha biwasitati narin walau min bakhurin katanya. Sedikit asap najis. Asap adalah yang naik ke atas gara-gara kebakar ame api, timbullah asap. Berbeda dengan hawa. Hawa itu kan nggak kebakar, hawanya doang. Ya. Nah ini asap adalah najis walau min bakhurin katanya. Walaupun di atas najis yang kering itu ditaruhin kemenyan. Kemenyan, kita bakar kemenyan. Ya, pendupaan, pakai pendupaan. Cuman nggak pakai areng. Pakai kotoran tai sapi yang kering. Terus kita aurin dah pendupaan. Ya. Nah itu asapnya jadi najis. Karena bahan bakarnya najis. Walaupun pendupaan juga pendupaan apa namanya itu setanggi ya. Kemenyan kali. Kemenyan ya itu yang buat acara-acara apa tuh? Kemenyan apa setanggi? Setanggi. Ya udah setanggi dah. Kemenyan buat manggil setan apa? Katanya juga. Saya nggak tahu itu. Ya. Setanggi itu. Ya. Setanggi pendupaannya bahan bakarnya pakai kotoran tai sapi yang kering. Ya jadi najis. Orang nih ntar kenajisan, kena asap. Kalau sedikit sih nggak apa-apa. Sedikit begitu. Itu yang penting asap najis, begitulah. Sedikit asap dimaafin. Nah itu kan cerita yang dimaafin itu. Kemudian juga yang dimaafin ini, nah kalau tadi saya bilang uap itu nggak najis, maka tuh angin yang kita buang yang melalui dubur itu nggak najis itu. Ya, anggaplah anginnya dimasukin di pelembungan, kita kantongin bawa sembayang, Allahu Akbar, nggak bawa najis, kan nggak boleh kan lagi sembayang bawa najis. Anggap kencing, taruh di plastik, kantongin sembayang, nah ya nggak batal sembayangnya, karena sembayangnya bawa najis. Sekarang yang kantongin angin, bukan kencing, angin dari belakang itu, dia nggak najis dia bukan asap. Beda, kalau asap kan kebakar tuh kotorannya. Ini cuman uapnya aja ini.
Ya, itu enggak apa-apa itu. Ya. Itu namanya bukhor, ya, istilahnya uap. Maka termasuk yang enggak najis yaitu angin yang keluar dari spiteng, uap. Ya, uap dari spiteng, nah, itu enggak ngapain-ngapain. Kemudian lagi yang dimaafin rambut dari hewan yang enggak boleh dimakan yang terlepas. Misalnya rambut kucing, bulu kucing kok rambut. Bulu kucing najis kalau terlepas, kalau misah dari kucingnya, kalau masih nempel, enggak suci dia, begitu. Nah, bulu kucing adalah najis begitu. Tapi kalau sedikit, kadang-kadang kan namanya kucing emang tempatnya di rumah, iya. Ntar kadang-kadang bulu kucing akhirnya sejadah, begitu. Ya sedikit nggak apa-apa lah. Atau di baju kita kali, ya. Sedikit nggak apa-apa, itu namanya qalil sya'rin min ghairi ma'kulin. Ya, sedikit bulu dari hewan yang nggak boleh dimakan. Kucing kan nggak boleh dimakan. Ya. Kalau bulu ayam dia boleh dimakan itu. Ayamnya kita potong, ya bulunya suci itu, kita kantongin bulunya, nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau ayam mampus gitu, ayam mati, kita ambil bulunya ngikut ayamnya najis bulunya, karena bangkai tadi matinya nggak dipotong. Ya. Ada kan namanya kemoceng, kenal kemoceng? Iya, bulu ayam, namanya cakep banget kemoceng begitu. Ya. Itu bulu ayam. Apakah bulu ayam diambil dari ayam mati? Apa ayam dipotong? Kalau ayam mati, kemocengnya najis. Kalau ayam dipotong, kemocongnya nggak najis, suci. Anggap aja boleh dipotong tuh ayamnya, siapa yang tahu? Sang tahu. Tanya sono gitu kan, paranin. Kemoceng dari bulu ayam. Kalau bulu ayam mati adalah bangkai, ya, maka bulunya najis, kemocengnya najis begitu. Baik, itu contoh daripada bulu. Ya. Ya, kalau bulu kuda sih nggak ngapa-ngapa, karena kuda boleh dimakan. Bulu kuda begitu, ya, kuda boleh dimakan itu. Bahkan bulu-bulu apa nih? Bulu kambing gembel. Itu kan bulunya dicabutin, dicukur. Ketika gembelnya masih hidup, buat wol, jaket misalnya, diolah lagi, itu nggak apa-apa itu. Karena hewannya boleh dimakan dan dipotongnya ketika masih hidup. Kalau dipotong udah mati nggak bisa. Ya, biasanya begitu biasanya. Jadi kambing gembel masuk ke ruangan khusus begitu. Bulunya banyak, keluar udah bersih. Gundil begitu ya. Gundil sama gundul kan begitu. Itu contoh-contoh lah. Contoh-contoh ya. Ada lagi nih katanya nih, ini saya comot-comot aja nih. Ya, comot-comot aja, yaitu ada di tempat WC ya, itu ada kotoran tikus. Tikus kan ngaco dah. Dinaik, diberak di situ. Tahinya kan halus-halus. Tahu kan tikus? Tahu dah kali nggak tahu. Maksudnya kotorannya tahu. Ini kadang-kadang sembarangan tuh. Ya. Nah itu dimaafin lah sedikit. Ya. Dimaafin apa boleh. Buat emang kerjaannya begitu tikus. Lu zaman dulu kali ya. Sekarang kan dikunci sono, kunci kemari, WC-nya di dalam. Enggak ada tikus. Kadang-kadang tikus masuk juga. Jadi dia masuk di wadah tempat air. Ya, tempat air. Tuh, kalau ada tuh tempat air di pesantren tuh, emang agak jorok sedikit. Jadi tuh dia bikin solokan jauh dari sono kemari. Ntar kamar per kamar itu ada WC-nya, ntar nyendok begitu. Cuman airnya nyambung sampai sono kemari. Karena dibikin solokan gitu, bikin apa namanya itu, kolam panjang di sono kemari. Ntar WC-nya kan sepotong begitu. Kadang-kadang ya di situ dalam ada kotoran tikus. Dinaik tuh tikus kemana aja.
Ya. Tempatnya emang agak kotor. Kalau di kita lain begitu. Di pesantren kadang-kadang juga ada itu. Ya udah dimaafin dah. Mau bagaimana lagi katanya. Itu dikatakan apa yang dibuang atau kotoran yaitu tikus di rumah WC ya. Itu enggak apa-apa katanya ya. Nah, itulah saudara-saudara contoh-contoh dari hal-hal yang dimaafkan. Kesimpulannya katanya itu ada patokan yang membuat susah melindungi dan menjaga, maka dimaafkan dalam agama. Ya, segala sesuatu yang susah dipelihara, dijaga, ya apa boleh buat. Itu yang disebut al-masyaqqatu tajribu taisir itu. Kesulitan jadi menghasilkan kemudahan. Ya, kesulitan menghasilkan kemudahan. Karena sulit untuk melindungi, ya dimaafin. Ya, itu yang disebut wa yustasna aidan suwarun mazkuratun fil mabsutat. Maka dikecualikanlah juga ya rupa-rupa bentuk-bentuk yang disebut di dalam kitab yang panjang-panjang. Wa asyara lil qismisani minal qismir rabi. Dan pengarang kitab ini yaitu mengisyaratkan, menunjukkan bagian yang kedua dari bagian yang keempat. Ini kan bagian yang keempat dari air. Coba ingat dah. Air yang pertama air mutlak. Ya, mutlak suci yang kedua dia juga suci mensucikan, cuman musammas. Di wadah yang kena sinar matahari, wadahnya iengan lah begitu. Dua dah. Yang ketiga air mustakmal. Ya. Air mustakmal itu dia makruh dah. Ya, bukan makruh lagi, nggak boleh mustakmal. Kalau yang makruh tadi itu yang musammas ini. Air mustakmal nggak bisa dipakai. Dia suci tapi enggak menyucikan. Nah yang keempat nih air yang kena najis begitu. Nah dulu udah satu bagian air yang kena najis, yaitu air yang jumlahnya sedikit. Ini A-nya ini. Air yang kena najis dibagi dua. A sama B. A-nya yaitu air itu sedikit. Anggaplah air seember. Kena najis. Enggak aja dah, najis aja. Kecuali najisnya dimaafin yang tadi tuh. Nah sekarang air kena najis, airnya banyak. Ya enggak apa-apa kalau enggak berubah. Ya, air sumur, ya, kejatuhan bangkai, airnya nggak bau, ya udah. Tapi ada bangkainya kita lihat, nggak apa-apa lah, air banyak, begitu. Apalagi di empang dan sebagainya. Nah ini yang disebut bagian yang kedua dari bagian keempat, bagian B-nya nih, B daripada yang keempat. Yang keempat air yang kena najis. Dibagi dua, satu air kena najis, airnya dikit, itu najis saja, berubah nggak berubah, lantaran airnya sedikit ya. Nah yang kedua airnya banyak. Kalau airnya banyak dilihat dulu, kalau berubah apa boleh buat? Najis juga, air seempang, bau juga nih, dilihatin ada bangkai yaitu kambing misalnya. Pakai kambing di tuan di empang, sono di pojokan. Ya udah, airnya najis, tungguin dulu dah, minin aja. Ya, lama kelamaan hilang. Nah itu boleh lagi, begitu. Kalau nggak bau nggak apa-apa, walaupun ada bangkai apaan lagi, gedean lagi, sampi misalnya. Kalau nggak bau nggak apa-apa. Ya seperti sungai, kali yang zaman dulu itu ada kotoran manusia liwat. Kita wudhu di sebelah mari ya nggak ada urusan. Yang penting air kali banyak dan airnya nggak bau, itu nggak berubah. Ya merah itu berubah karena kali itu kan tanah, masih kali poslen apa begitu ya. Itu kolam renang itu. Kalau kali selalu tempatnya adalah lokasinya tanah, pasti airnya agak merah-merah. Itu karena tempat dimaklumin. Tak apa-apa itu. Ya. Nah ini dia nih, dikatakan wa asyara lil qismisani minal qismir rabi. Ya, dan memberi isyarat ya, menunjukkan kepada bagian yang kedua dari bagian yang keempat, biqaulihi dengan perkataannya. Jadi pengarang kitab menunjukkan nih ada bagian kedua dari bagian keempat,
yaitu aukana kathiron, ya bikaulihi aukana kathiron, atau air itu banyak. Berapa tuh banyak? Kullatain fa aktsar, 2 kulah atau lebih. Jadi ada air sedikit, berapa air sedikit? Bukan seliter, kurang 2 kulah, ada patokannya. Air itu banyak, apa itu banyak? Bukan sedrim, bukan seini, tapi banyak lebih dari 2 kulah itu. 2 kulah atau lebih begitu. Nah itu ya sekitar, ada yang bilang sekitar 200 liter, walau alam dah. Ya kita nggak pernah ngeleterin itu. Aukana kathiron, atau air itu banyak, yaitu kullatain 2 kulah. Fa aktsara, maka atau lebih, 2 kulah atau lebih. Fataghayyara, kena najis berubah. Ya tadi, walaupun banyak karena berubah, berat udah. Katanya fataghayyara yasiron au katsiron, berubah sedikit atau banyak, nggak bisa itu. Maka jawabannya ini ucapan, maka jawabannya air itu adalah termasuk air mutanajis. Jadi termasuk air mutanajis, air yang kena najis, bila mana air itu banyak atau lebih, kemudian kejatuhan najis dan airnya berubah. Baik berubah sedikit atau banyak, tetap dikatakan air itu kena najis. Nah mau diterangkan ini, tadi kan air 2 kulah, itulah ukuran banyak. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin bagdadiyin. Artinya 2 kulah 500 kati. Ritlin itu kati begitu ya. Bagdadiyin kati Baghdad sono di Irak. Takriban itu kira-kira. Jadi kurang seliter ya jamak lah kan begitu. Yang penting 2 kulah, kurang seliter 2 liter nggak apa-apa karena takriban. Ya kira-kira. Takriban fil asah. Ini pendapat 2 kulah dikira-kirain aja. Ya. Enggak mesti pasti 2 kulah begitu. Bitahdid dengan pasti. Kalau dengan pasti repot, harus yang namanya banyak pasti 2 kulah. Kalau kurang seliter, wah nggak bisa, kurang seliter. Nih kalau kira-kira ya jamak dah begitu. Maka dibilang takriban fil asah. 2 kulah itu adalah ukuran banyak dan itu dikatakan ukuran yang ya kira-kira begitu. Takriban fil asah fihima, pada 2 kulah tersebut. Waritlul Baghdadi, kati Baghdad indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, mi'atun wa thamaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba dirhamin. Nah, ini ukuran mereka ini. Imam Nawawi mengatakan yaitu 1 kati Baghdad yaitu mi'atun 100 wa thamaniyatun wa isrun 28, 128 dirham. Mungkin beratnya, ya beratnya pakai berat itu dibandingin dirham kan ditimbang berat. Nah, jadi 1 kati 128 dirham ditambah wa arba'atu asba, yaitu 4/7. 4/7, arba'ah 4, asba jamak daripada sab'un, 4/7, repot nih ngitungnya udah. Ya. Jadi 128 4/7 dirham. Itu 1 kati. Ya, 1 kati itu. Kemudian kita tinggalkan itulah. Yang penting ukuran kita sekitar ya ada yang mengatakan 200 kulah ya lebih kurang udah. Watarokal musannifu kisman khamisan, dan pengarang kitab Takrib meninggalkan bagian yang kelima dari air. Tadi kan air 1, 2, 3, 4, yang 4 dibagi 2 lagi. Nah ini yang kelima katanya. Yang kelima ini ame pengarang kitab Takrib nggak disebutin, cuman pengarang Fathul Qorib nyebutin. Wahwa al-ma'ul mutahhirul haram. Air yang kelima, airnya suci mensucikan, cuman haram dipakai. Lucu itu, airnya bersih, ya suci, juga mensucikan, bisa dipakai buat wudhu, cuman nggak boleh dipakai. Kenapa? Nah ini dia dicontohin ini. Kal wudu bima'in magsubin, seperti berwudu dengan air boleh merampas. Air orang kita ngerampas, kita nyolong, kita curi.
airnya haram. Walaupun sih dia secara hukum suci mensucikan, cuman air orang kita hajar, dipulangin kudunya. Ya, itu namanya air haram. Ada istilah air haram. Air boleh nyolong, begitu jawabannya. Apa air haram? Air boleh menyolong. Di sini contohin magsub, merampas. Ya, kalau merampas belak-belakan, sini air lo, nggak kasih gua gebuk lo, mau pakai, begitu kan jagoan ngomong begitu. Ya orang udah enggak, kepaksa dia, hatinya kesel. Ada lagi nih contoh air haram katanya. Tadi kan kal wudu bima'in magsubin au musabbilin, atau wudu dengan air fisabilillah. Ada air fisabilillah, air untuk di jalan Allah lah, artinya untuk kebaikan. Cuman air untuk kebaikan khusus buat minum. Disebutin tuh. Itu dulu di Mesir saya liatin di pinggir jalan ada kendi. Bukan kendi, apa yang gedean lagi? Tempayan, cuman tempayannya begitu lonjong. Tempayan lonjong begitu. Kita kan bayangkan bundar, dia lonjong begini nih tempayannya. Di pinggir jalan tuh banyak, zaman dulu, zaman sekarang ada apa enggak? Itu yang naroin ya orang tetangga sekitar situlah. Jadi yang mau minum silakan. Jadi air sedekah namanya. Kebetulan mau sembahyang dipakai buat wudhu, haram. Air haram tuh. Wudhunya sah, sembahyangnya sah, cuman dapat dosa, boleh menyalahgunakan air fisabilillah, air buat minum, buat wudhu, nggak bisa, menyalahi aturan, menyalahi orang yang bersedekah, ya. Menyalahi orang yang bersedekah. Dia nawaitunya buat minum, lu pakai buat wudhu, semprol lu katanya. Nggak bisa, itu namanya au musabbilin lisyurbi, atau air fisabilillah diperuntukkan buat minum. Nggak boleh itu, ya. Itu namanya air haram. Baik, ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Kadang-kadang kalau lebaran haji kan potong sapi, kambing itu kan kadang pakai baju, itu keteteran darah itu, buat sholat najis nggak itu? Nggak apa-apa kalau sedikit, semate dua mate nggak apa-apa, bajunya kena darah, bojong dikit nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa juga, termasuk itu dimaklumin. Sedikit, kalau banyak nggak kena darah. Cuman kan repot nentuin sedikit ini. Ya kira-kira sedikit, setitik, 2 titik lah. Dikit begitu ya. Apa-apa, pakai buat sembahyang. Kalau banyak nggak bisa dah. Di sini ada darah, wah. Ini copotin. Begitu. Sedikit dimaklumin. Ya. Misalnya nih ya, contoh yang paling gampang, darah nyamuk, darah bangsat. Kenal bangsat itu? Oh sekarang pada kabur tuh bangsat kemana tahu? Kepinding namanya. Dulu banyak banget tuh dah. Ya, tempat tidur kita kan kelambu, pakai kelambu. Daripada ngumpet di situ dah. Kenal kelambu? Zaman sekarang nggak ada kelambu lah. Di kelambu tuh tidur. Ya pakai apa ya namanya, kerangkeng besi itu ya. Ranjang besi. Oh itu dimumpet itu dah. Repot banget itu dah. Disiramin minyak tanah gitu ya. Jadi itu ada darah-darah dikit di kita sembahyang, di pecinya, di bajunya, maklum lah. Emang banyak kepinding kata apa. Ya itu nyamuk. Kita matiin, ya keluar darah, karena darah boleh disedot dari manusia juga itu. Ya dimaafin itu, sedikit. Ya, nyamuk berapa gedenya. Sekarang air fisabilillah. Air fisabilillah. Fisabilillah buat apaan nih? Ada untuk wudu. Iya udah. Dipakai buat mandi. Kita buat mandi, kita buat minum. Wah nggak bisa. Nggak bisa juga. Yang repotnya buat mandi dah. Kalau buat minum kan lebih kecil ya. Ya mudah-mudahan sih boleh. Buat minum dikit, minum sehabis sih orang. Ini air istilahnya khusus buat wudu, dipakai buat mandi. Nah kehabisan buat dia aja. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Maka tuh ulama emang agak keras sedikit nih. Dalam masalah milik masjid, memang repot itu. Itu agak repot itu. Ya tetangga butuh air. Iya emang gak ada air, kita bagaimana? Masih pelit banget, sampai salah udah.
Saya sih punya jalan keluar siasat begitu. Yang enak tuh yang ngebor, yang apa ya, yang wakaf bebasin. Boleh buat wudhu, boleh buat orang ngambil dah karena lagi kesusahan air. Begitu. Mudah-mudahan sih boleh juga lah. Emang dikata apa orang lagi kesusahan. Kebetulan air masjid ada begitu. Paling sumbangan kali ya buat listriknya. Agak repot sudah, repot. Iya, yang ulama keras nggak boleh aja. Maka tikernya nggak boleh bawa, apapun nggak boleh bawa. Itu ulama-ulama dulu dalam kitab Fathul Muin nggak boleh aja. Karena yang diperuntukkan untuk masjid untuk langgar ya udah dia aja dah. Nggak boleh dipakai buat pribadi, buat jamaah, buat apalah. Itu dalam pikir-pikir zaman dulu begitu, ulama-ulama dulu nggak bisa aja. Ya, nggak bisa aja ya. Ya sudahlah itu. Ente bisa atur tuh baiknya bagaimana ya. Selesai. Masih ada waktu nih. Ya. Dikit lagi. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Pasal ini di dalam menyebutkan sesuatu dari benda-benda yang najis. Ya, mau diterangkan benda-benda najis tadi kan cerita air kena najis. Ya, nah ini diterangkan ini benda-benda najis katanya. Wa ma yathuru minha biddibaq, dan apa-apa yang menjadi suci dengannya dengan cara disamak. Disamak dibersihin, contohnya kulit. Ya, kulit kambing mati nggak dipotong. Kalau dipotong sih kulitnya boleh dimakan. Ya, kulit sapi itu kikil atau kerupuk. Itu kan disembelih itu. Tapi kalau sapinya mati, nggak boleh dibikin kikil. Tapi dibikinin jaket boleh. Ntar jaketnya buat sembayang, nggak apa-apa juga, udah berubah suci. Ya. Jadi itu kulit hewan yang bangkai itu bisa manfaatin. Bagian yang lain udah nggak aja. Itu doang, cuman dibersihin dulu. Kalau kulit ular masih amis-amis gitu bang. Air? Spare misalkan. Oh begitu. Ya, kulit ular. Ya harus bersih kudunya. Masih amis biasa kulitnya begitu. Begitu ya? Punya amis bukan kulit karena orang bilang imitasi. Biasanya buat gesper tuh ular betul. Iya, nanti kan begini, yang nggak boleh tuh kulit dari binatang, anjing dan semua binatang bisa dimanfaatin kulitnya. Itu semua binatang bisa dimanfaatin kulitnya. Cuman dibersihin dulu, namanya disamak. Ya, disamak. Baik, ini yang dikatakan wa ma yathuru minha biddibaq. Wa ma la yathur. Apa yang akan diterangkan apa-apa yang bisa disamak jadi suci dan apa-apa yang nggak bisa disamak. Seperti kulit anjing itu udah nggak boleh aja tuh dah. Tapi kalau kulit selain dia nampaknya kalau nggak salah itu boleh ya. Nih dikatakan wajuludul maitah ya wajuludul maitati kulliha ini kulluha lari ke juludul maitati kulluha seluruh kulit bangkai ya wajuludul maitati kulit bangkai kulluha seluruh hewan begitu. Tathuru biddibaq menjadi suci dengan disamak. Ya, disamak. Samak zaman dulu ya begitulah dengan daunan misalnya kalau di kita ini mungkin yang saya perhatiin yang tajam tuh alang-alang tuh ya. Daun alang-alang itu supaya lemerannya hilang dah. Kalau kering nggak bau lagi. Begitu ciri-cirinya. Ya. Tadi saya lihat di Google. Saya pengen tahu bagaimana proses pembuatan kulit sapi menjadi baju jaket dan sebagainya. Itu disamaknya mantap banget itu. Jadi kulit itu diserut itu dalamnya tuh, bukan luarnya. Jadi tinggal tipis. Ya. Jadi pakai diserutnya saya lihat pakai gituan lagi, pakai pisau khusus. Iya, serat begitu.
Contoh yang paling gampang nih kita lihat kulit kambing yang bikinan orang dulu. Kulit kambing itu kan dijemur. Dia masih ada tebal-tebalnya tuh. Nah ini bersih banget itu. Itu yang buat jaket. Ya, lemer-lemerannya tuh yang nempel banget hilang. Tinggal kulit tok begitu. Hebat banget. Pakai tangan. Ya, diserut. Itu katanya perlu kepandaian. Itu yang jadi buat sepatu, buat jaket. Itu sih lebih dari samak itu. Sedangkan yang di dalam kitab itu kalau disamak kulit ya cuman yang bisa-bisa doang. Ya, kulit yang kedua itu lapisannya masih ada. Cuman lemer-lemerannya ya agak hilang dah. Itu samak cara tradisional. Kalau samak diserut, waduh keren banget itu. Bersih banget udah. Ya. Kulitnya tipis sudah buat jaket dan sebagainya. Ya. Itu lebih keren lagi itu. Ya. Jadi kembali ke kitab wajuludul maitati, kulit bangkai kulluha semuanya tathuru bidibag, menjadi suci dengan disamak. Ya. Sawaun fi dzalika maitatu makulil laham wa ghairihi, sama ada itu dia bangkai dari hewan yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan. Ya, bangkai ini ceritanya. Ya, ada sapi mati, ya semuanya najis. Kulitnya pun najis, tapi setelah disamak jadi suci begitu. Kulitnya doang bisa dimanfaatin. Nah kalau yang dipotong sih itu sih yang kita buat kikil itu, buat kerupuk tuh, yang Tanjatan situ, kuburan Cina situ. Cuman udah nggak ada kuburan Cinanya. Zaman dulu kuburan Cina, sekarang pabrik kerupuk kulit. Bukan main situ, Betoros banyak banget. Jadi ini yang boleh dimanfaatin semua binatang, ya. Baik makulil laham, artinya dagingnya boleh dimakan secara Islam, wa ghairihi, ataupun tidak bisa, tetap aja boleh. Tadi dibilang contohnya kulit ular. Ya, tanya tuh yang samak itu, bau amis-amis emang udah nggak bisa hilang. Kalau nggak bisa hilang ya udah. Tapi semua kulit gitu, dompet juga kecil loh, amis-amis. Gitu. Ya udah berarti emang udah nggak bisa dah. Ya udah boleh, emang susah gimana. Ya. Cuman tuh kalau kulit sapi saya perhatiin emang dia prosesnya macam-macam. Ya dikasih ini, kasih itu, bejam-bejam direndam, entah dicat begitu, dijemur lagi. Jadi baunya nggak bau apa-apa itu. Ya. Saya punya jaket kulit gitu, baunya nggak apa-apa. Ya, kali juga amis, enggak. Cuman itu emang mantap emang. Tapi ya itu udah lumayan dah, mungkin itu sebisa-bisanya kali. Ya, ya. Kalau agak amis-amis. Nah. Baik. Wa kaifiyatud dabghi, cara menyamaknya ayun za'a, yaitu dicopot. Ya, dicopot, dihilangin fudulul jildi, kelebihan-kelebihan yang ada pada kulit. Mimma yu'affinuh, yang membuat jadi busuk. Jadi yang nempel-nempel tuh di kulit dibuangin. Kalau nggak dibuangin, dia membusuk nanti. Ya lemeran-lemerannya itu. Ya. Contoh yang lain nih katanya yang menjadi busuk mindamin, darahnya yang nempel. Wanahwihi dan semacamnya lah, apa aja yang membuat jadi busuk itu, maka dihilangin tuh. Bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang menyengat, dengan sesuatu yang tajam. Hirrif menyengat begitu, sesuatu yang tajam. Ya, mungkin di kita sih pakai alang-alang kali ya. Apa aja dah daun-daunan yang tajam bisa menghilangkan. Ya. Ini di negeri Arab zaman dulu kaabsin, seperti pohon afas. Ya, walau alam nih pohon afas sebelum cari-cari nih. Kata dia cari-cari ada artinya satu, pohon cemara. Belum juga nanti dah saya cari lagi. Ya. Jadi pohon afas namanya. Pohon afas itu negeri Arab itu. Jadi mereka pakai daunan. Itu kan cara ya sederhana, cara sederhana.
Pakai apa aja lah, yang penting lemerannya, darahnya hilang. Walaupun ketebalan kulitnya belum hilang itu, kayak kulit sapi, ya, ini kan tebel. Ya, itu nggak hilang banget dengan cara tradisional, dia mesti dikelet, diserut begitu. Ya. Bisyai'in hirrifin ka'absin, walau kanal hirrifu najisan, walaupun sesuatu yang menyengat najis. Apa itu yang menyengat najis? Contohnya kazarki hammam, seperti kotoran burung dara. Kalau alam saya nggak pernah megang-megang burung dara itu, tapi kotorannya itu, kotoran burung dara buat gosok-gosok, kayak sabunnya dia, kayak sabunnya. Nah, katanya dia mungkin agak tajam bisa mencongkel itu lemeran-lemerannya itu. Ya, dicontohin begitu. Kazarki hammamin kafa bidabri, cukup di dalam menyamak. Loh, kan kotoran hewan kan najis, ya gampang biarin najis. Entah setelah disamak pakai kotoran hewan, pakai burung tadi disiramin air, selesai ceritanya. Oh gimana? Biarin pakai kotoran burung, kan najis tuh. Tapi yang penting lemer-lemerannya itu yang lebih-lebih pada kulit hilang. Nah karena dinajis, entar setelah itu baru siramin air, dijemur dah. Ya. Begitu. Nah ini yang nggak boleh illa jildal kalbi wal khinzir. Nanti yang akan datang. Kecuali kulit anjing dan, nah itu nggak bisa disamak dah. Ya udah nggak ada aja dia dah. Out ya. Ya. Begitu. Nah, inilah saudara-saudara yang saya bahas. Mudah-mudahan ini menambah ilmu dan pengetahuan agama kita.